Dulunya rame Ustaz, sampai 100 lebih ya waktu pagi. Apakah ini juga biasanya kan kalau jamaah tarawih juga semakin ke ujung semakin sedikit, nggak tahu juga ya. Mhm. Tapi semoga tidak seperti itu. Mhm. Ya ini kita harapkan tetap semangat. Ini sudah memasuki 25 ya. Dan kita harapkan juga memang semakin beberapa hari sisa dapat meningkatkan kualitas iman, kualitas ibadah kita bersama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah ini Ustaz kita tunggu mungkin ini peserta memang lagi bergabung. Saya juga ada mengarahkan yang mahasiswa agama juga semoga bisa bergabung juga yang mengambil mata kuliah agama. Supaya memang pesertanya lebih ramai. Tentu kalau lebih ramai tentunya lebih semangat. Apalagi nanti diharapkan memang mahasiswa ataupun para peserta ini juga sedikit bertanya ataupun memberi masukan nantinya ataupun memberi beberapa tanggapan dari diskusi kita hari ini. Nah, ini Pak Rahmat Fadil sudah merekam, hostnya Prof. Rahmat Fadil. Oh. Beliau hostnya. Nah, beliau sudah berpengalaman di bidang Sidara ini tentunya. Namanya unik ya, Sidara. Tahun Sidara. depan si Agam apa? Ya Ustaz, dari singkatan tentunya ya Ustaz ya. Silaturahmi daring Ramadan. Kan menarik itu Ustaz. Sidara perempuan kalau bahasa Aceh. Sinang. Kami juga ada saudara Ustaz. Solidaritas Saudara Aceh. Grup yang membantu teman-teman yang kadang-kadang ada pasien yang butuh darah. Oh, Masya Allah, luar biasa. Saudara tapi itu Ustaz. Nah, baik, peserta sejauh ini terus bertambah dan memang kita jadwalkan di jam 5:05 kita akan mulai sesi penyampaian materi. Kepada alhamdulillah para peserta yang sudah hadir, kami mohon bersabar sebentar dan ini sudah ada juga Dian Citasari dari Riau, beliau sudah hadir. Oh, Masya Allah. Jauh sekali ya. Teman-teman juga bersabar. Dan nantinya akan disampaikan materi oleh pemateri kita hari ini, Dr. Ridwan Nurdin, SEMA. Beliau adalah Ketua Pusat Riset Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Islam Unsyiah. Nah, beliau ini memang di bidang tersebut. Saya juga beberapa kali mendengar tausiah beliau di masjid ya. Saat khutbah Jumat juga terkait biasanya beliau jabarkan tentang wakaf dan seterusnya saya mendengarnya. Dan kaitannya juga dengan hari ini beliau akan menyampaikan materi tentang malam 1000 bulan Lailatul Qadar. Ya, ini semua orang juga saya pikir umat muslim tentu mengharapkan kelebihan malam ini, dan dari malam Lailatul Qadar ini diharapkan tentunya mendapat banyak limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun baik, kita mulai Ustaz ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya rasulah. Baik, para hadirin sekalian, para peserta silaturahmi, Ustadz Ridwan Nurdin, hormat saya kepada seluruh hadirin yang hadir. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah memberikan kesempatan kita bertemu kembali dengan Ramadan. Dan ini sudah di ujung.
tentunya semangat kita juga kalau semakin di ujung biasanya kalau di sebuah pertandingan biasanya di ujungnya sudah final. Ini sudah menjelang ujung sekali. Tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita dan kita wajib sekali bersyukur terhadap bisanya kita bertemu kembali dengan Ramadan. Dan selanjutnya juga selawat benar salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta kepada para sahabat, para ulama yang sudah membantu sehingga hari ini Islam telah menyebar hampir ke seluruh dunia hari ini. Nah, selanjutnya permohonan saya kepada pemateri Ustadz Dr. Ridwan Nurdin SEMA, beliau adalah Ketua Pusat Riset Ekonomi Keuangan dan Perbankan Islam Syia yang sudah berhadir. Kita harapkan hari ini nasihat-nasihatnya Ustadz, baik untuk saya, untuk teman-teman sekalian yang sudah hadir. Selanjutnya juga kepada para peserta juga kami ucapkan terima kasih yang sudah hadir. Dan juga tadi ada Pak Dahlan juga dari Ustadz Rahmat Fadil, beberapa dosen juga mungkin hadir yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Terima kasih kepada semuanya untuk mempersingkat waktu. Jadi sesi ini Ustadz menyampaikan materi sekitar 15 hingga 30 menit lah, lebih kurang. Selanjutnya nantinya para peserta diperkenankan untuk izin bertanya ataupun mengirimkan chat pertanyaan di room chat nantinya dengan cara bertanya para peserta untuk menggunakan tool raise hand. Nah, tersedia tool raise hand. Kepada Ustadz Ridwan Nurdin, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustadz Farudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wassalamu ala rasulillah. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas undangan ini untuk menyampaikan materi Sidara ini. Temanya pun unik ya, tentang Lailatul Qadar. Ibu bapak, saudara mahasiswa sekalian, pertama sekali kita wajib bersyukur pada Allah ya, atas limpahan karunia diberikan pada kita. Mungkin ini musibah COVID ya. Anak-anak saya pun sudah 2 bulan ke sekolah ya. Ada juga kerinduan pada teman-teman. Tapi di balik itu ada hikmah. Paling tidak kita menjadi kreatif dalam metode dakwah. Jika selama ini dakwah sangat terpaku pada ruang, ya harus ada gedung, ada area dan sebagainya. Ini ruangnya menjadi lebih luas, ya. Waktu pun menjadi lebih fleksibel. Ya. Cara menikmati dakwah tersebut, cara mendengar menjadi lebih fleksibel. Salawat dan salam kita sanjung sajikan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara yang mulia, ya, kepada saya diamanahkan untuk membawakan materi Lailatul Qadar, malam 1000 bulan dalam kurung Qadar. Ingin saya sampaikan bahwa Lailatul Qadar terjemahannya bukan malam 1000 bulan. Lailatul Qadar terjemahannya malam kemuliaan atau malam keberkahan ya. Ini terkait dengan Quran surat 97 Al-Qadar ya. Inna bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzal malaikatu warruh fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh dalam kurung Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Jadi, saudara, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Di malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau bahasanya Yusuf Ali dalam terjemahan Qur'annya itu, the night of power, jadi malam kemuliaan, the night of power is better than 1000 months. Jadi malam
kekuasaan itu, malam power itu, malam kemuliaan itu lebih baik, better than khairun min alfi syahrin. Khairun bukan sawa. Kalau sawa sama dengan sama dengan 1000 bulan, tapi ini lebih. Kalau para ulama menyatakan bahwa kalau amalan kita diterima di situ pas malam itu, maka derajatnya sama seperti lebih dari 1000 bulan. Jadi boleh 1001, boleh 2000 bulan, boleh selama 3000 bulan dalam kehidupan itu. Mengapa 1000 bulan? Ini juga pertanyaan pertama, apakah Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan? Ya, banyak kan sebab pada terjemahan itu inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa kami turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Kemudian pada surat Al-Baqarah 185, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, pada bulan Ramadan itu diturunkanlah Al-Qur'an. Ya. Beda penjelasan bagi manusia. Jadi confirm, memang Lailatul Qadar itu ada di dan juga pada hadis-hadis juga demikian. Ada hadis menyatakan bahwa tunggulah di 10 malam terakhir gitu. Di situ akan muncul malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan tersebut yang nilai ibadahnya lebih baik dari 1000 bulan. Maknanya kalau kita ibadah pada malam itu dan dapat pas malam itu, maka nilai ibadah itu lebih baik dari 1000 bulan tanpa ada Lailatul Qadar. Kira-kira demikian. 1000 bulan kehidupan tanpa ada Lailatul Qadar. Lebih dari. It means bisa 1001, bisa 2000, bisa 3000, bisa 100. Itu hanya Allah yang memberikan. Betul-betul keberkahan, betul-betul suatu kemuliaan. Mengapa mulia? Karena pada malam itu diturunkannya Al-Quran. Saudara, mengapa lagi 1000 bulan? What the meaning of 1000 bulan? 1000 month. 1000 bulan adalah lebih kurang 83 tahun, 4 bulan. Saya orang ekonomi, kalau suatu negara tingkat rata-rata kehidupan masyarakatnya 83 tahun, itu confirm negara maju. It means dia bisa jaga kesehatan sejahtera dari rakyatnya. Kalau miskin kan biasa cepat mati, ya miskin kurang gizi cepat mati. Tapi kalau sampai 83 tahun miskinnya ya sehingga kesejahteraannya lebih baik. Ya paling tidak 83 tahun itu kalau suatu negara rata-rata tingkat kehidupan rata-rata kehidupan masyarakatnya itu maju. Nah, di dalam tafsir Al-Munir, Wahbah Zuhaili, karangan Wahbah Zuhaili, beliau baru saja wafat berapa tahun yang lalu itu, ada keterangan 1000 bulan itu, ya pernah Nabi cerita ada seorang Yahudi yang setiap malam dia beribadah, kemudian pagi siangnya sampai sorenya dia berjihad, ya, dan luar biasa malam beribadah dan siang, dan dia itu lakukan selama sehari. Dan Yahudi itu baik. It means artinya kalaulah orang Muslim itu bisa melakukan ibadah seperti itu, maka nilainya lebih daripada 1000 bulan. Pandangan kedua menyatakan bahwa umur masyarakat pada masa lalu panjang-panjang. Ya, ada menyatakan Nabi Musa baru meninggal umur 300 tahun. Ada cerita, ada kisah misalnya seorang ibu mengadu pada Nabi Musa, mengadukan sedihnya karena meninggal. Anaknya masih muda sudah meninggal. Tanya Nabi Musa, umurnya berapa? 120 tahun. Nah, 120 tahun masih pemuda. Ya, jadi diberikan dimotivasilah orang untuk beribadah di situ. Saudara, dalam hadis disampaikan malam 10 malam terakhir Rasul suruh jaga umatnya lah, atau suruh jaga sahabat-sahabatnya. Bahkan ada kata-kata di hadis itu malam-malam ganjil, bisa 21, 25, 27, 29 gitu kan, suruh jaga. Tapi tidak ada yang pasti tanggal berapa dapatnya gitu. Saya kira menurut para ulama sengaja dirahasiakan oleh Allah agar kita sungguh-sungguh dalam beribadah gitu ya. Pendengar saudara-saudara yang mulia, dalam tafsir At-Tabari gitu ya, dikatakan bahwa beramal sesuatu yang Allah ridai itu lebih baik daripada
At-Tabari. Kalau tafsir Ibnu Katsir dia bicara tentang keberkahan. Malam itu adalah malam-malam keberkahan gitu. Nah, Lailatul Qadar itu, saudara, ukurannya itu bukan ukuran malamnya, melainkan ukuran keutamaan amalan yang kita lalui itu, ya, keutamaan amalan yang kita lalui itulah, bukan malamnya. Kalau ukuran malamnya kan boleh jadi semua orang dapat, ya kan? Boleh, artinya kafir pun bisa dapat Lailatul Qadar kalau ukuran malamnya gitu. Tetapi sekali lagi bahwa Lailatul Qadar itu nampaknya diberikan pada orang-orang tertentu, orang-orang yang memang mengharapkan gitu. Orang-orang beriman, meyakini dan mengharapkan itu. Kenapa udah di atas 20 Ramadan? Asumsinya adalah kita sudah maintain tuh hati kita selama 20 hari di bulan Ramadan. Artinya kita sudah ada spiritual exercise, kita juga cukup lah. Spiritual exercise, latihan-latihan spiritual kita udah cukup lah selama 20 hari itu. Baik itu tadarus Quran, salat malam, kemudian berpuasa itu sendiri bulan Ramadan, ya. Mungkin ada kesenangan untuk bersedekah dan sebagainya. Artinya spiritual kita sudah terexercise, sudah terlatih selama 20 hari. After that, ketika batin kita sudah cukup kuat, barulah kita bisa dalam keberkahan tersebut kita terima Lailatul Qadar itu. Seperti apa Lailatul Qadar itu, ya, mungkin ya. Mungkin kita berbeda pemahaman lah. Bagi saya diskusi dengan seorang kawan gitu kan, boleh jadi Lailatul Qadar itu sesuatu yang intinya adalah kita dapatkan sesuatu yang mempengaruhi kehidupan kita seterusnya. Diambil iktibar pada Rasulullah SAW ketika turunnya Al-Quran pada 17 Ramadan di Gua Hira itu. Rasulullah itu ya itu sudah bertahun-tahun tuh dilakukan tuh beliau exercise, spiritual exercise itu bertahun-tahun merenung, bertafakur, ya, selama bertahun-tahun. Kemudian beberapa bulan terakhir itu semakin dia kencangkan untuk kita bilang bertahanus lah, ya, bertahanus, merenung, bertafakur. Kemudian barulah ketika hati sudah bersih, datanglah Jibril, dia memberikan itu ajaran. Dan selepas itu kehidupan menjadi perubahannya itu. Barangkali itibarnya adalah ketika ini dari sisi sekuler lah, dari sisi sekuler. Ketika Isaac Newton kejatuhan apel, kalau kita kejatuhan durian, ya. Kalau Isaac Newton kejatuhan apel dan tiba-tiba itu mempengaruhi pemikirannya, paradigma berpikirnya, muncullah konsep gravitasi. Selepas itu paradigma fisika menjadi berubah dan terjadi perubahan yang besar lah. Kalau di Indonesia mungkin suatu perubahan yang mempunyai pengaruh besar itu seperti almarhum Sultan Takdir Ali Syabana, sastrawan besar, ya, sastrawan Indonesia besar. Dulu dia sangat sekuler sekali, sekuler. Bahwa kalau Indonesia mau maju barat, kalau maju ikut barat. Tetapi tiba-tiba ada kejadian kecelakaan pesawat terbang di Italia, semua mati kecuali dia hidup. Nah, itu menimbulkan titik balik kehidupan dia bahwa ini mengapa saya diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Dan seterusnya dia menjadi pendengar yang Allah muliakan. Ramadan, terutama di 10 hari terakhir ini, kita dianjurkan untuk iktikaf. Ya, apa iktikaf itu? Untuk merenung, untuk tafakur. Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, man qama Ramadana, barang siapa mendirikan Ramadan, imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Dengan iman dan ihtisab, ya, ihtisab bisa one word has more than one meaning, ya. Bahasa Arab itu satu kata bisa mengandung banyak arti. Jadi ihtisab bisa mengerti betul-betul mengharapkan pahala dari Allah, betul-betul juga hisab diri, introspeksi diri, gitu. Tafakur di situ. Tafakur itu yang paling penting, terutama adalah kalau dalam bahasa Jawa itu ada ajaran sangkan paraning dumadi itu dalam bahasa Jawa. Kita berpikir sesuatu yang sangat filosofis tentang kehidupan, kita ini siapa, berasal dari mana kita ini, untuk apa kita hidup, dan mau kemana kita hidup. Ya, kita hidup, mau kemana kita hidup. Saya siapa, dari mana saya berasal, ya, untuk apa kita hidup, mau kemana kita hidup.
Itu pertanyaan-pertanyaan filosofis yang perlu ada. Selepas itu kita akan melakukan perenungan-perenungan, kita hitung dosa-dosa kita dan sebagainya kan. Apalagi kalau kita udah umur di atas 40 tahun. Kalau istilah Ghazali kan, kalau udah 40 tahun kita hitung-hitung lah amal kita. Kalau banyak-banyak amal kesalahan, ya siap-siap saya lah ke neraka. Kira-kira demikian kata Al-Ghazali. Kalau sudah di atas 50 tahun, untuk apa hidup? Kenapa Allah berikan kesempatan Anda hidup ya? Karena Allah ingin memberikan kesempatan Anda bertobat. Nah, kira-kira demikian. Mengapa Anda masih diberi kesempatan hidup? Agar Allah berikan Anda kesempatan untuk bertobat. Ya. Mengapa itikaf? Itikaf itu sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan. Karena disitulah ada tafakur kita, ada perenungan diri kita, disitulah perlu kesiapan rohani kita dalam menerima keberkahan atau kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dimana selepas kemuliaan itu kita dapatkan itu inilah perubahan yang sangat sangat besar dalam kehidupan kita. Saya mengharapkan pada anak-anak muda misalnya saja ya ada kesiapan rohani itu yang kuat sekali, mungkin bisa contohlah waktu kami minta maaf lah Pak Farudin dan teman-teman saya, waktu saya sekitar tahun-tahun 90-an, saya masuk Unsyah tahun 89 ya, aktif dalam kegiatan musala, kita musala dulu ada Fosma namanya, kita diskusi-diskusi gimana. Tahun 90-an itu jilbab masih pilihan, artinya kalau sekarang kan udah siswi wajib berbusana muslimah ya. Di sana masih pilihan, tahun-tahun 90-an itu peluang-peluang berzina itu besar sekali, peluang berzina. Artinya kos-kosan itu dekat-dekat, kadang campur lagi perempuan mahasiswi dan mahasiswa kan, peluang-peluang itu cukup tinggi. Kalau sekarang peluangnya kan mungkin via gadget lah, sebanyak zina mata untuk anak sekarang. Pada masa itu kita berpikir dari mana kita mesti mulai. Aceh dalam kondisi konflik, ya di diskusi-diskusi tersebut. Aceh dalam kondisi konflik. Bagaimana kita akan maju gitu? Kita akan berubah. Kalau seperti ini terus dalam kondisi konflik kan akan berat lah. Kita nggak tahu masa depan Aceh seperti apa. Mulailah kita berpikir tentang masa depan. Dari mana kita mesti mulai membangun Aceh? Nah, timbullah pemikiran dari mana kita mulai bangun Aceh. Oh, dari pendidikan. Sebab yang paling menentukan peradaban adalah pendidikan. Mana yang lebih menentukan peradaban? Apakah pendidikan tinggi atau pendidikan dasar menengah? Yang paling cepat adalah pendidikan tinggi. Oh, dasar menengah perlu nggak? Oh, perlu. Karena guru-guru dididik oleh pendidikan tinggi. Tetapi yang paling cepat mempengaruhi peradaban adalah pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di mana? Pendidikan tinggi adanya di Darussalam. Darussalam itu siapa? Unsyah dan IAIN Araniri. Pada masa itu di IAIN. Unsyah dan IAIN Araniri. Nah, perlu ada upaya bagaimana menyatukan Unsyah dengan IAIN ini. Apa usaha apa? Diskusi ya kan. Akhirnya timbullah ide Iqra. Kita mulai dari Quran. Kita mulai dari Quran. Muncullah program PPA, program pendampingan agama ekonomi 1992 awalnya, dan akhirnya merebak dan kemudian meluas menjadi seunsyah yang sekarang namanya UP3AI. Ya. Begitu juga kita pikir dari mana kita akan mulai gitu kan. Perlu ada pemikiran bagaimana agar seluruh mahasiswa berbusana muslim, agar mengurangi efek zina. Kita nggak mungkin menolkan, bagaimanapun susah, karena tergantung kesempatan ya. Bagaimanapun juga setan selalu menggoda kita, selalu menggoda manusia. Nah itu bagaimana akhirnya timbullah Allah berikan ide, pulang Prof. Mustanir dari Jepang tahun 2001 mulailah ada kesepakatan bahwa untuk mengurangi perzinahan dari sisi pakaian lah kita mulai dari agama. Ibu kalian, nah pemikiran itu sangat penting. Misalnya at least lah, Anda sekarang umur berapa? 20 kali. Udah mulai berpikir ke depan Aceh yang lebih baik seperti apa kita mulai. Kalau Anda di Fakultas Ekonomi, coba mari kita berpikir bagaimana perbankan Islam yang lebih baik lagi di tahun mendatang. Selama ini perbankan Islam masih mahal, ya SDM-nya juga buruk gitu kan. Tapi bagaimana ke depan lebih baik? Ya, akad-akadnya pun pokoknya mesti ada terobosan akad lah. Ya, terobosan akad agar bisa lebih baik sehingga masyarakat menjadi lebih sejahtera. Nah, sekali lagi ini yang penting sekali, pemikiran ini malam Lailatul Qadar itu tiba-tiba kita dapatkan suatu ilham ya yang bisa merubah semuanya. Oleh itu di kalangan ulama
Ada yang mengatakan tidak semua dapat Lailatul Qadar. Hanya orang dengan kesiapan rohani tertentu yang dia dapatkan Lailatul Qadar. Suatu perubahan yang luar biasa. Dulu tahun-tahun 90-an waktu saya masih di Jakarta, sekolah di Jakarta, kawan saya menyatakan kayaknya dapat Lailatul Qadar Dewan. Kenapa? Tiba-tiba gue pengen pakai jilbab gitu. Dan pakai jilbab, gue nggak mau lepas lagi. Ini pokoknya gue mau pakai jilbab. Saya mau pakai jilbab. Dan bagi dia itu satu Lailatul Qadar bagi dia, keberkahan. Dan Lailatul Qadar ini menariknya memang adanya di bulan Ramadan. Mengapa? Sekali lagi kita sudah siapkan rohani kita dari awal sekali sampai 20 hari itu, siapkan rohani puasa, salat malam, kemudian tadarus Quran. Rohani kita sudah sangat siap sehingga ketika 10 malam terakhir kita menjadi siap untuk menerima malam kemuliaan itu. Saudara yang mulia, Ramadan ini memang unik sekali ya. Dulu saya pernah baca penyair Italia namanya Dante. Dante itu ada yang bilang dia Muslim, ada yang terpengaruh dengan syair-syair Muslim. Dia pernah menulis syair kurang lebih seperti ini. Tuhan menciptakan manusia di alam paradiso, di situ paradise, surga. Ya, Tuhan menciptakan manusia di alam paradiso. Hanya saja kelemahan manusia menyebabkan manusia itu terjebak masuk ke alam inferno. Inferno itu neraka, karena kelemahan manusia. Oleh karena kasih sayang Tuhan, maka Tuhan menciptakan satu alam lain untuk membersihkan itu semua agar kembali ke paradiso, namanya alam purgatorio. Alam purgatorio inilah yang coba ada penulis menyebutkan Ramadan adalah bulan purgatorio, bulan untuk membersih dosa-dosa kesalahan tersebut. Melalui apa? Melalui perenungan dan kemudian mohon ampun pada Allah dan berjanji tidak akan melakukan itu lagi. Nah, itulah dalam bulan Ramadan. Jadi ini yang paling penting dalam bulan Ramadan itu. Malam qadar itu sendiri. Ya, maknanya qadar itu sekali lagi bahasa Arab itu one word have more than one meaning. Satu kata bisa mengandung arti. Maknanya dengan artinya pengaturan, penetapan. Itu menurut Syihab ya. Allah sudah tetapkan gitu. Ada yang bilang bahwa pada malam qadar itu sudah ditetapkanlah kehidupan manusia. Menjadi apa? Sudah tertulis lauh mahfuz, programnya seperti apa? Grand design Allah untuk manusia itu seperti apa? Sudah ditetapkan. Ya. Ada juga maknanya kemuliaan. Jadi mulianya malam qadar itu karena diturunkannya Al-Quran. Mulianya malam qadar itu karena diturunkannya Al-Quran. Satu lagi makna qadar itu sempit. Kenapa sempit? Karena malaikat turun semua. Malaikat banyak yang turun. Ya, malaikat dan ruh, spirit dalam bahasa Inggris itu turun semua. Ya, ada yang menyatakan Jibril juga turun semua. Ya. Kalau versi ustaz-ustaz lain, Jibril itu hanya nama, kata dia. Jadi boleh jadi malaikat Jibril bukan satu, tapi banyak gitu. Karena namanya Jibril, malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Sama seperti malaikat Zabaniyah, itu banyak namanya Zabaniyah. Gitu kan. Rame malaikat itu turun. Sehingga dunia itu menjadi sempit karena banyaknya malaikat yang turun. Ya. Malaikat turun untuk apa? Untuk mengaminkan doa-doa kita, mengaminkan permohonan-permohonan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar yang mulia, apa doa yang paling baik dalam bulan Ramadan? Kita sering dengar doanya Allahumma inna afun tuhibbul afwa fa'fu anni, kan kira demikian ya. Tetapi katanya saya baca di Quraisyah Wawasan Al-Quran, yang paling banyak dibaca Rasul adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah saya kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jauhkan saya, hindari saya dari siksa api neraka. Saya sering sampaikan pada mahasiswa saya atau dalam ceramah-ceramah saya. Sebenarnya personifikasi surga dan neraka itu ada di dada kita. Ketika perasaan kita apoh-apah, gelisah dan sebagainya, nerakalah itu tempatnya. Tapi kalau tiba-tiba perasaan kita adem, salamun hiyata matla'il fajr, perasaan damai sampai fajar, enak, surgalah itu sepertinya. Kalau perasaan itu enak. Tapi ketika perasaan sekali lagi apoh-apah, gelisah, itulah neraka. Ya, kita bisa lihatlah banyak orang-orang yang kelihatan secara fisik itu materinya banyak, tapi sebenarnya secara ruhani dia menjadi sempit, gelisah dan sebagainya, tidak mampu menikmati materi yang Allah berikan kepada dia. Jadi kesiapan melalui koreksi diri, ihtisab, agar tidak sombong. Sombong ini apa? Sombong ini merasa diri benar, merendahkan orang lain, merasa paling suci. Nah, inilah penyakit sombong.
Nah, ini penyakit kita orang-orang berilmu nih. Ya, Betul. merasa paling benar, ini penyakit kita orang-orang berilmu. Ya, dosen kena nih. Merasa paling benar, ya paling suci, kemudian dan merendahkan orang lain. Kita rendahkan kerja-kerja mahasiswa kita, apa ada kita maki-maki dia. Dosa besar rasanya ya. Makanya oleh karena itu ini penting agar ihtisab, koreksi diri agar kita tidak menjadi orang yang takabur, menjadi orang yang sombong. Sombong sekali lagi adalah penyakit hati, merasa paling benar, merendahkan orang lain, merasa diri paling suci. Ya, inilah tujuan dari spiritual exercise tersebut, latihan-latihan ruhani itu yang kita lakukan secara dengan ibadah-ibadah. Ibadah itu sekali lagi ya salat, puasa, ya, kemudian bersedekah, tadarus Quran, kita kaji Quran, dan rasa spiritual yang lain pada diri kita. Ya. Dan ini bisa kita dapatkan insya Allah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bisa, insya Allah bisa kita peroleh Qadar. Sekali lagi, Insya Allah. sekali lagi menurut sebagian ulama kan, Lailatul Qadar tidak semua orang dapat. Hanya betul orang yang pengen dapat, yang betul-betul kepengen dia dapat gitu. Yang betul-betul kepengen, artinya dia mempersiapkan diri dan mengharapkan, nah itulah baru dapat. Dan ketika dapat terjadi perubahan total dalam kehidupannya, perubahan itu. Itulah yang ini terjadi perubahan total itu. Tiba-tiba ada kefikiran untuk apa merubah. Kalau di kalangan pertanian misalnya gimana cara pertanian bisa lebih baik lah. Pertanian lebih baik, artinya lahan sedikit tapi hasil bisa banyak dengan alat-alat yang halal misalnya. Dengan atau zat yang haram untuk apa kan, tapi dengan zat yang halal kan kita bisa peroleh sehingga masyarakat bisa terangkat. Saya masih ingat dulu zaman saya kuliah dulu kan ada Hasbala M. Sa'ad mengatakan dulu umur Fakultas Pertanian 25 tahun. Umur fakultas tahun 90 ya, tahun 90. Universitas Pertanian 25 tahun. Tapi mak-mak di Cet Keung jam 4 pagi sudah berangkat ke Pasar Aceh untuk jual kangkung. Yang pendapatannya nggak seberapa. Kemudian lepas maghrib, Isya baru dia pulang. Pertanyaannya, jadi di mana dia salat? Kata Pak Hasbala almarhum. Di mana dia salat? Subuh, zuhur, asar, maghrib, ya kan? Kapan dia didik anak? Kalau perempuan-perempuan itu bekerja, itu kan karena miskin dia bekerja, dia keluar dari rumahnya. Nah ini perlu ada pemikiran-pemikiran dari kita. Mudah-mudahan ilham-ilham yang kita dapatkan di Ramadan ini boleh jadi menjadi Lailatul Qadar bagi kita, keberkahan. Diskusi-diskusi yang ada boleh jadi akan menambah wawasan kita. Inilah bisa kita buat. Kalau engineering seperti apa? Saya pernah cerita misalnya orang-orang tertentu, misalnya cerita Pak Rektor lah, Pak Samsuri Rizal, terlepas kita cerita beliau kan bahwa ketika beliau dalam gundukan tsunami, beliau mengadu pada Allah, ya Allah, jikalau saya masih ada manfaat dalam hidup, tolong selamatkan saya. Dan Allah selamatkanlah dia. Dan itulah yang membuat semangat dia untuk unsyah tersebut, ya, untuk unsyah sehingga menjadi rektor lah. Dan banyak hal lain lah. Pertanyaannya lagi, apakah malam Lailatul Qadar itu boleh jadi di luar bulan Ramadan? Boleh saja menurut ulama tertentu. Ya, suatu ilham yang Allah berikan gitu kan tiba-tiba merubah totalitas kehidupannya. Totalitas dia menjadi turning point untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Saya kira ini kira-kira ada 30 menit dah, udah nyampe belum? Udah, Ustaz. Saya kira ini pemahaman saya tentang Lailatul Qadar seperti itu ya, pemahaman yang dari hasil bacaan saya lah, Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Kenapa di 20 hari terakhir? Karena kita sudah punya kesiapan ruhani di situ. Selama ini kita sudah buat spiritual exercise gitu. Sehingga insya Allah di selepas 20 ini bisa kita dapatkan keberkahan tersebut ya. Berkah adalah sesuatu yang tidak bisa dihitung, tidak bisa dikira, tetapi bisa dirasakan. Ya, keberkahan itu bisa dirasakan. Memang tidak bisa dihitung. Kemuliaan itu sesuatu yang tidak bisa. Makanya wama adraka ma lailatul qadar. Wama adra itu apa itu malam kemuliaan? Pertanyaan wama adra itu karena memang akal nggak mampu gitu. Ada saatnya akal memang nggak mampu gitu. Ya, ada kondisi yang akal memang tidak sanggup memikirkannya. Walaupun akal meyakini itu. Contoh misalnya kan keyakinan ahli matematika. Selama ini kita ukur panjang dengan meter. Ya, meter, M pangkat 1 lah. Pangkat 1 nggak ada. Terus kita ukur luas, panjang kali lebar dengan meter persegi, meter pangkat 2. Kemudian kita ukur isi, ya, bisa kubus itu dengan meter pangkat 3, M pangkat 3, ya.
Panjang kali lebar kali tinggi, itu ukur isi. Tapi ada nggak E pangkat 4? Belum ada. Matematikawan itu yakin itu bakal ada M pangkat 4 itu. Entah apa gitu. Mungkin gelombang laut gitu kan. M pangkat 5 ada nggak? Mungkin bakal ada gitu. Kira-kira demikian. Ya, hal-hal yang diyakini bakal ada. Ya, bakal ada insya Allah. Ya, insya Allah. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan ke Ustadz Farudin. Mohon maaf nih. Silakan Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih pada Ustadz Ridwan Nurdin. Banyak sekali ilmu yang bisa kita petik di sini. Termasuk kelebihan daripada malam Lailatul Qadar ini yang melebihi dari 1000 bulan. Selanjutnya juga sudah dijabarkan tentang maknanya tadi juga. Ada ulama yang berpendapat tentang makna sempit karena banyaknya malaikat yang turun ke permukaan bumi. Dan selanjutnya juga dilihat dari ada ulama juga yang berpendapat dari sisi kemuliaannya qadar tersebut. Mulianya kenapa? Karena turunnya Al-Quran. Selanjutnya juga malam Lailatul Qadar ini ataupun malam Qadar ini sangat memang harus disiapkan dari kita sendiri. Harus yakin kita, harus benar-benar beramal, harus juga memperbanyak taubat sehingga nantinya Allah menganugerahkan kita malam Lailatul Qadar ini. Dan tentunya nanti kalau kita sudah mendapatkan, tentunya akan ada perubahan yang besar dari hidup kita hari ini. Perubahan apa? Perubahan yang baik, bermanfaat untuk diri sendiri, tentunya juga bermanfaat lebih kurang tadi penjabaran dari Ustadz nantinya kepada masyarakat. Nah, baik majelis ilmu saudara, ini kita mungkin sekilas penjabaran saya tentunya lebih detail tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Ridwan Nurdin. Nah, bagi para peserta, ustadz-ustadz, tengku-tengku, teman-teman sekalian yang ingin bertanya, supaya tertib dalam sesi tanya-jawab ini, teman-teman, ustadz-ustadz sekalian boleh menggunakan tombol raise hand yang ada di dekat dengan partisipan. Ini ada kolom ini. Baik, sudah ada 2 calon penanya di sini. Baik, kita persilakan terus kepada Bapak ataupun Ustadz Saluddin Al-Qasani. Kami persilahkan. Silahkan dihidupkan tombol audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Ustadz Saluddin Al-Qasani dari STS nih Pak Ustadz. Ya. Baik Pak Ustadz, sangat menarik sekali tadi disampaikan tentang malam Lailatul Qadar. Ada hal yang ingin minta penjelasan Pak Ustadz nih, bukan untuk klarifikasi saja bahwa di dalam malam Lailatul Qadar itu sudah pasti bahwa malaikat turun ke bumi. Dan jelas Al-Quran menyebutkan demikian. Tapi yang jadi masalah ada pendapat, ada penjelasan bahwa malaikat itu menyalami orang yang akan menemukan malam Lailatul Qadar. Itu ada dasar hukumnya atau hadis yang sahih atau yang bahwa malaikat itu menyalami kita kalau kita dapat. Ini yang pertama Pak Ustaz. Untuk keyakinan kita bahwa kalau kita akan dapat pasti malaikat menyalami kita. Kedua tadi Ustaz katakan bahwa kalau kita ingin bertemu dengan malaikat Qadar itu harus ada kepingin dapat gitu. Bukan hanya sekedar kepingin tapi dapatnya ingin itu. Nah, mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan tip ataupun cara untuk kita bisa bertemu dengan malaikat. Karena Lailatul Qadar itu harus jemput Pak Ustadz. Bukan datang tiba-tiba. Seperti Pak Ustadz katakan tadi, memang kepingin kita dapat. Jadi itu kita jemput itu Lailatul Qadar. Karena kemuliaannya yang diberikan Allah bagi hamba Muhammad SAW bahwa kita ada Lailatul Qadar karena kita beribadah
dapat nilai 1000 bulan. Itu tidak diperoleh oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Jadi ini kelebihan luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Itu kami ingin mintakan apa yang harus kita lakukan agar kita seperti Ustaz katakan kepingin dapat tadi itu. Sehingga benar-benar keinginan kita ini pada bulan Ramadan kali ini, karena kita belum tahu Ustaz, apakah tahun depan kita bisa ketemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Mohon maaf Pak Ustaz, itu saja 2 pertanyaan dan minta klarifikasi atas perhatiannya. Kami terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz. Langsung ya. Oke, terima kasih Pak Saladin. Salahuddin Al-Kasani. Oke, terima kasih Pak Saluddin. Jadi kalau malaikat begini. Pemahaman saya tentang Lailatul Qadar itu kayak yang saya cerita tentang Isaac Newton, kemudian tentang Sultan Takdir Ali Sabana. Itu dalam istilah itu ada aha moment, ada momen aha gitu. Atau eureka gitu. Ada suatu yang luar biasa yang menjadi titik balik, titik turning point untuk kita berubah gitu kan. Kalau di Quran menyebutkan dengan bahwa malaikat itu turun, begitulah Quran turun. Tapi bagaimana malaikat itu menyalami itu biasanya kaum sufi yang ini. Bagaimana cara salamnya kita tidak tahu. Salam secara spiritual. Sama seperti kan Pak, dahulu kita menganggap itu tumbuhan seperti apa adanya. Tumbuhan itu ya apa adanya, artinya kalau musim tok gitu, untuk mempertahankan hidup. Kita nggak pernah terpikir bahwa tumbuhan itu berbicara. Ya? Kemudian kan tahun 1990 ada ilmuwan Amerika, ilmuwan botani Amerika ternyata menemukan bahwa tumbuhan itu ternyata bersuara gitu. Cuma infrasonik. Kalau sonik kan kita bisa dengar, suprasonik kan pesawat lah. Dia udah sampai mana kita baru dengarnya di sini. Tapi ada infrasonik yang telinga nggak mampu mendengar gitu. Kemudian ilmuwan Amerika tersebut dalam sebuah conference jumpa kawannya orang Inggrisnya sudah masuk Islam. Dia ceritalah dalam Al-Quran itu bahwa ternyata ada yusabbihu fis samawatil ardh, bertasbih segala yang ada di langit dan bumi itu pada Allah, memuji Allah gitu, ya kan? Kalau cuma kita nggak mampu mendengarnya gitu. Kalau mampu mendengarnya juga susah. Misalnya saya bilang untuk kawan-kawan di anak-anak mahasiswa saya di Gaya Luas. Di Gaya Luas itu kan banyak pohon-pohon. Di samping kelas itu banyak pohon-pohon gitu. Saya katakan, seandainya tiba-tiba pohon itu ucapkan, La ilaha illallah, gitu. Mungkin kita kabur dari kelas tuh. Karena kita mampu mendengarnya, gitu kan. Tetapi kita nggak mampu mendengarnya. Cuma kita meyakini bahwa dia bertasbih kepada Allah. Nah, oleh karena itu timbullah pemikiran bahwa ternyata tumbuhan itu berkomunikasi dari akar, batang, hingga daun. Ada komunikasi antara akar, batang, dan daun. Dan tumbuhan ternyata bersuara, bukan diam. Bukan diam. Ternyata bersuara kepada Allah. Kira-kira demikian. Kemudian kalau bagaimana untuk Ramadan? Para ulama lah, kita ikuti para ulama sajalah. Kalau ulama mengatakan kalau pengen dapat itu Lailatul Qadar, suatu ilham, suatu gagasan yang merubah kehidupan kita, pertama, kalau betul-betul kepengen, kita mesti amal ibadah sebanyak-banyaknya, dan keinginan duniawi kita rendah-rendahkan sedikit-dikitnya. Artinya tidak terpengaruh dengan gimana ya, betul-betul urusan akhiratnya kita kuatkan, yang duniawi itu kita coba eliminir dulu gitu. Kita kurangi dikit lah, kita kurangi banyak lah hal-hal yang duniawi tersebut. Kemudian kita itikaf, makanya ada anjuran itikaf tersebut. Dengan itikaf itu kan kita betul-betul cuma di masjid itu. Masjid itu kan rumah Allah, tempat yang suci di mana Allah bisa berikan berkahnya kepada kita. Tidak terfikir dunia, tidak lagi terfikir dunia. Dengan di masjid tersebut, dengan itikaf kita akan lakukan salat malam, kita perbanyak salat malam, juga kita perbanyak doa-doa, kita juga akan jauhi bid'ah, kita akan tinggalkan itu bid'ah yang tidak, memang bid'ah tidak penting, yang bid'ah yang kita lakukan lah, ya bid'ah. Kemudian kita tentunya karena kita berpuasa, itikaf, kita tidak akan kenyang, kita berusaha untuk makan tidak sampai kenyang agar bisa merasakan betul-betul lapar itu seperti apa gitu. Jadi penderitaan orang-orang miskin itu bisa kita rasakan. Dalam lapar, ruhani kita menjadi baik, menjadi relatif lebih baik dalam kondisi lapar.
Ya, saya masih ingat dulu kawan saya di USM dulu dia bikin tesis tentang makna lapar gitu. Dalam lapar itu ilmu pengetahuan jauh lebih berkembang katanya. Wallahu a'lam bishawab. Sayangnya dia reviva. Reviva artinya sudah meninggal dunia selepas itu. Kemudian terakhir tentunya adalah kita membersihkan hati dari syahwat dan ghadab. Ya, ada dua penghalang kita. Pertama syahwat. Syahwat itu keinginan-keinginan duniawi. Kedua ghadab. Ghadab itu marah. Makanya nasihat Rasul, la taghdab, jangan marah-marah gitu. Syahwat itu keinginan-keinginan. Jadi dalam bahasa ini ada needs, ada wants ya. Syahwat itu wants lah, keinginan-keinginan gitu. Misalnya kalau pertanyaan saya sering pada mahasiswa, aqua itu need atau want gitu. Aqua, ades, dan sebagainya itu needs atau want. Tentu aqua, ades, cleo itu adalah want, keinginan. Yang needs-nya adalah air. Yang kita perlukan adalah air, ya. Jadi yang kita perlukan adalah air. Jadi kebersihan hati itu sangat penting. Kita abaikanlah syahwat-syahwat tersebut. Bukan abaikan. Kita kurangi habis-habisan syahwat keinginan itu, keinginan duniawi tersebut, dan juga meninggalkan marah. Mudah-mudahan dengan upaya-upaya itu, sekali lagi, mudah-mudahan dengan upaya-upaya itu meningkatkan amal ibadah, pemikiran duniawi kita turunkan dengan i'tikaf, salat malam, dengan doa-doa ini perbanyak, kita jauhi bid'ah, kita berusaha untuk tidak kenyang dan berusaha membersihkan hati qalbun salim, maka itu keberkahan itu akan kita dapatkan. Kira-kira demikian Pak Saladin. Mungkin tidak kurang begitu tepat, tapi intinya demikian. Barakallah Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustadz Ridwan Nurdin, juga kepada penanya tadi Saluddin Ini mahasiswa S3 di Doktor Ilmu Manajemen. ya. Di Fakultas Ekonomi. Baik, bagus sekali penjelasannya tadi. Bagaimana di sini meningkatkan kembali semoga bertobat juga, banyak doa. Semoga Allah limpahkan kita sehingga bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Selanjutnya ada satu juga penanya di sini yang akan ditanyakan oleh asnamhi069@gmail.com. Ini sesuai nama saya baca. Kita persilahkan apakah Ustadz ataupun Ustazah. Kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Pak. Saya dari Takengon, Aceh Tengah. Iya, ya. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan penyakit hati atau katakanlah sombong, begitu ya. Merasa paling benar, paling suci, kemudian suka merendahkan orang lain. Nah, ini terkadang kita melihat realita yang ada, semakin tinggi pendidikan seseorang itu menyebabkan dia melihat orang lain sangat kecil dari segi ilmu, begitu. Kira-kira kita memberikan contoh yang baik atau menghindari sifat tersebut, begitu. Yang kedua, Pak, terkait dengan pernyataan Ustadz meninggalkan syahwat, kemudian qadam atau marah-marah. Nah, marah-marah ini bagi kami ibu-ibu terkadang marah sama anak-anak, karena anak ini kan rewel, begitu. Nah, cara menghindari supaya tidak marah ini bagaimana, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi memang ya, beginilah Bu, ya. Setan itu nggak akan tinggal diam dalam menggoda manusia. Dia pengen cari sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyak kawan tuh dia di neraka. Jadi saya berpikir bahwa kejahatan, kemungkaran itu akan tetap ada di dunia. Karena setan semakin banyak. Manusia meninggal kata umur muda yang paling cepat 180 tahun itu yang paling mudah. Sedangkan umur manusia, jadi kalau masa dulu satu orang itu mungkin 1000 jin yang jahat, masa mungkin 1000 jin, kira-kira demikianlah, atau setan yang menggodanya. Jadi tetap semakin banyak. Nah, salah satu upaya adalah dalam hadis-hadis itu banyak sekali tentang nasihat pada orang berilmu. Misalnya saja pernah hadis ada syekh terkenal sekali di dalam bahasa cerita Nabi itu, Syekh Bal'am yang luar biasa. Murid-muridnya itu bisa terbang. Akhirnya setan menggoda dia dengan apa? Dengan keluarga bangsawan titipkan adik perempuannya, anak perempuannya pada dia.
Dan akhirnya kita pernah bacalah, kita pernah dengar, akhirnya Syekh Bal'am terpengaruh, tergoda, dia zinahi perempuan tersebut, kemudian lahir anak, dia bunuh anak tersebut, kemudian dia minum minuman keras dan sebagainya lah, ya. Akhirnya terjadi banyak kemungkaran dari ilmu tersebut. Mengapa? Karena setan menggodanya, caranya cantik sekali. Jadi setan menggodanya itu selama 24 jam dia berzikir melulu. Setan nih di masjid. Sehingga Syekh Bal'am itu terpesona, gimana aja kok bisa sampai gitu. Dari 24 jam berzikir aja di masjid. Kata setan, karena saya ada bikin dosa. Gara-gara bikin dosa itu, jadi kalau mau kayak saya bikin dosa. Jadi biar mohon ampun terus gitu kan. Akhirnya dosa yang paling kecil ya itu minum minuman keras. Lepas minuman keras ya banyaklah dosa berikutnya. It means artinya, maksud saya adalah di kalangan orang-orang berilmu itu lebih besar lagi godaannya. Misalnya juga di kalangan ada hadis yang paling cepat masuk neraka itu para ulama, ya, yang sering berceramah, tapi dia tidak lakukan apa yang diceramahkan. Apa bahasa Quran, kabura maqtan indallah an taqulu ma la ta'lamun. Hai orang beriman, kenapa kamu bicara apa yang tidak kamu perbuat? Nah, biasanya nanti kan ulama tersebut masuk neraka, jumpa dengan umatnya yang udah masuk surga, umatnya bilang, Tuan Syekh gitu, atau Tengku atau apa, saya masuk surga karena ikut ajaran Anda. Jawab si ulama tersebut, ya saya cuma ngomong aja. Lakukan gitu kan. Jadi itu celaka terbesar tuh bagi ulama-ulama tersebut. Kemudian juga misalnya yang terkenal tentang hadis orang yang berilmu kemudian diajarkan ilmunya, tapi ternyata ketika di akhirat Allah tidak anggap, karena dianggap dia mengajarkan ilmu karena pengen dianggap sebagai ilmuwan atau orang berilmu. Ya, ada juga orang yang suka dermawan gitu juga. Yang dermawan ternyata dia hanya ingin dianggap sebagai dermawan, Allah tolak ibadah. Allah tolak itu sedekah-sedekahnya. Jadi mereka ditempatkan di neraka. Dan juga yang berjihad demikian. Jihad agar dianggap sebagai pahlawan. Jadi segala sesuatu tergantung dari niat. Nah, sekarang bagaimana mengatasi penyakit sombong itu? Ya, memang berat, harus akui berat. Disinilah perlunya tafakkur, perlunya evaluasi diri. Sekali lagi, apa itu takabur? Takabur itu adalah merendahkan kemanusiaan. Ya, menganggap diri paling benar dan merendahkan kemanusiaan. Makanya banyak kena ini di kalangan kami, Bu. Para dosen, kita kena nih. Ya, kadang-kadang kena. Kadang kita congkak, kadang kita suka merendahkan orang lain, ini penyakit. Makanya di kami, minta maaf lah, kita harus encourage diri bahwa perlu ada pendekatan dari hati ke hati dalam pengajaran. Perlu ada pendekatan dari hati ke hati dalam pengajaran. Kalau enggak, yang ada adalah congkak, sombong, yang ada orang akan memandang kita secara negatif gitu, secara negatif. Nah, ini penting sekali, Bu. Evaluasi diri penting sekali. Kemudian juga ibadah itu penting sekali. Dan itu permohonan pada begitu juga sama seperti marah-marah gitu kan. Ada doa doanya tentara Talut tuh. Allahumma afrigh alaina sabran. Ya Allah, tuangkan kesabaran kami. Jadi kesabaran hanya Allah gitu. Allah tuang kesabaran kepada kami. Agar apa? Agar tidak mudah marah-marah. Misalnya kadang-kadang dengan anak kan, Bu, susah sekali bangun sholat subuh. Ya udah, akhirnya apa? Doalah, Bu. Robbi habli muqimas shalah min zurriyati. Itu aja diperbanyak. Walaupun kita bangun, kita kiprat-kipratin air juga kan. Tapi doa mesti diperbanyak. Robbi habli muqimas shalah min zurriyati. Ya Allah, jadikan saya orang senang dengan salat. Begitu juga anak keturunan saya. Nah, ini yang penting sekali. Kalau ibu-ibu tidak cerewet, saya pikir itu juga suatu hal yang aneh gitu. Ibu-ibu mesti cerewet. Kalau nggak cerewet, sayang anak-anak, ya, Bu. Betul, ya. Bayangkan kalau ibu-ibu nggak cerewet, anak-anak gimana belajar bicara? Misalnya anak baru lahir gitu, kan perlu cerewet ibu. Sayang, neng, dan sebagainya. Kan mesti cerewet gitu. Ini apa? Kasih ini, coba. Kan mesti cerewet ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu diam, misalnya, anak pun jadi bisu. Dia nggak bisa belajar bicara. Tapi yang paling penting adalah, Bu, evaluasi diri itu penting sekali. Tafakkur itu penting sekali. Kemudian doa-doa pada Allah penting sekali. Sebab memang kalau nggak ada doa, memang susah gitu kan. Nggak ada pengharapan pada Allah gitu. Perlu ada pengharapan pada Allah. Sehingga dengan kedekatan pada Allah itu, perasaan godaan setan itu bisa tereliminir. Ada kawan saya misalnya, Bu, ketika udah
dalam diri kita ini kan selalu ada tuh godaan-godaan itu, tarikan kebaikan, tarikan kepada ini gitu kan, tarikan kepada keburukan. Nah, satu suara malaikat, satu suara setan gitu kan. Nah, kita di tengah-tengah bisa menentukan mana apa ya, saya mau bilang marah contoh level-level Abu Bakar pun pernah marah gitu, ditamparnya si pasukan lambat bergerak gitu kan. Rasulullah ikut cari kalung Aisyah. Sehingga karena Aisyah itu anaknya Abu Bakar, ditampar, kau bikin susah Rasulullah saja. Padahal Aisyah itu adalah istrinya Rasulullah gitu kan. Tapi ada kondisi marahnya tersebut gitu kan. Kondisi marah. Saya kira marah itu penting lah, Bu, tapi pada tempatnya. Marah itu penting, tapi pada tempatnya. Begitu juga syahwat. Syahwat penting, tapi pada tempatnya. Kalau tidak ada syahwat, bagaimana ada pernikahan? Ya, kalau tak ada syahwat. Kalau tak ada syahwat, bagaimana ada keinginan untuk berprestasi? Ya, syahwat itu penting, tapi sekali lagi pada tempatnya. Keinginan itu penting, begitu juga rasa marah itu juga penting, tetapi sekali lagi pada tempatnya. Ya. Saya kira itu tanggapan saya, Bu. Mungkin tidak memuaskan, tapi evaluasi diri, tafakur, doa, itu sangat-sangat penting. Sangat penting. Begitu juga pendekatan dari hati ke hati kepada anak atau kepada mahasiswa, itu sangat penting. Pendekatan dari hati ke hati itu. Saya kira demikian, Ustaz Farudin. Baik, terima kasih kepada Ustaz Ridwan Nurdin yang sudah menjabarkan materi juga. Ini juga jam hampir menunjukkan jam 6. Kembali lagi kami ingatkan juga kepada para hadirin, para peserta, besok juga masih ada kegiatan silaturahmi daring Ramadan bersama Ustaz Roli dengan materi kaitannya dengan nantinya adalah zakat. Tentunya ini kan kebanyakan di masyarakat kita mungkin puasa 27, 28, 29, 30 akan memberikan zakat. Jadi baik juga kita ramaikan besok. Selanjutnya juga pada hari ini secara materi sesi diskusi sudah kita jalani bersama. Jadi apakah ada yang masih bertanya, ingin bertanya? Kalau ada kita buka satu sesi lagi. Kalau tidak ada, masih ada, silahkan ditunjukkan tangan ataupun raise hand. Atau Ustaz ada yang disampaikan lagi menjelang apa? Ini kan sudah memasuki jam 6. Ya, dari saya apa yang benar itu dari Allah. Apa yang kurang benar, kurang tepat itu dari diri saya sendiri ya. Saya mohon perbanyak maaf. Ya, bagaimanapun juga dalam hati tetap ini adalah upaya belajar lah ya. Kita selalu belajar, never ending improvement, learning istilahnya belajar dari buayan hingga liang lahat lah. Life learning lah. Ya, betul, Selalu belajar, Pak. Selalu belajar ini. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa diridai Allah lah. Upaya-upaya kita untuk mendengarkan tausiah, upaya-upaya kita untuk mendengarkan ilmu ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin rabbil alamin. Selanjutnya terima kasih Ustaz Ridwan Nurdin untuk waktunya, tausiahnya. Ini adalah bagaimana juga dari kita semua meningkatkan kembali ini ya, mengoreksi kembali niat kita ini, semangat kita dalam beribadah. Kembali juga tadi memperbanyak doa, meningkatkan kembali termasuk apa-apa saja yang bisa nantinya meningkatkan niat dan amalan-amalan yang terbaik sehingga semoga Allah anugerahkan kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar tentunya. Baik, saya juga mohon maaf ini saya juga lagi belajar nih Ustadz, juga di antara beberapa kegiatan juga ini ya, ada beradu agak dekat, makanya persiapannya juga. Saya mohon maaf Ustadz ini kalau ada kekurangan, terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian materi, dan materi ini nantinya akan diupload kembali di FB Masjid Jami Usyah dan diharapkan besok bisa hadir kembali. Terima kasih Ustaz Ridwan Nurdin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Ada cara saya ambil kesimpulan yang tidak pada tempatnya. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
dan tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.